salah nggak sih di dalam hati kita ini pengen menikah, tapi saya sadar bahwa saya seorang laki-laki ini belum mempunyai finansial atau ekonomi yang stabil. Bahkan untuk diri saya sendiri pun masih kurang, Ustadz. Jadi di sisi lain saya ingat bahwa orang yang sudah menikah itu pasti akan dibuka pintu rezekinya, Ustadz. Dan yang menjadi salah satu overthinking saya itu, Ustadz, selalu memikirkan itu, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, kira-kira salah nggak sih, Ustadz, kita berpikir seperti itu? Karena seakan-akan kita takut, bahkan hampir nggak percaya bahwa menikah itu Allah akan buka pintu rezekinya, Ustadz. Dan yang sakitnya lagi adalah ketika kita tidak bersama atau kita berpisah dengan orang yang kita cintai, Ustadz. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Saya coba jawab dengan pengalaman hidup, bukan dengan teori ideal ya. Kalau teori idealnya, pertama kata Nabi, kalau kalian sudah mampu, salah satunya adalah kemampuan finansial, nikahlah. Kalau kalian belum mampu, berpuasalah. Kadang-kadang justru kayaknya puasa lebih berat daripada nikah ya. Itu yang pertama, teori idealnya. Teori ideal yang kedua, iyakunu fuqara asa ayyughniyahumullah. Kalau mereka fakir, nggak punya apa-apa, setelah menikah Allah yang akan mencukupkan mereka. Itu janji Allah. Tapi kan ini bagi mereka yang benar-benar yakin banget kan. Sementara kadang kita udah yakin, dianya ragu gitu. Kalau kita udah serius, dianya masih lihat-lihat keadaan lah gitu. Nah, jadi artinya nggak selalu ideal. Tapi pengalaman pribadi saya, ketika dulu saya menikah juga kondisinya sama dengan kakak Mansur. Untuk diri sendiri juga nggak cukup, apalagi menjanjikan untuk menafkahi istri atau nanti punya anak. Saya percaya bahwa modal utama seorang laki-laki itu bukan uang, tapi tanggung jawab. Kalau dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan berjuang, gak akan diam aja. Buat apa orang yang punya modal uang, tapi dia gak punya mental tanggung jawab yang baik. Sehingga ketika dia sudah menikah, banyak loh suami yang pelit sama istrinya. Banyak loh suami yang kaya, tapi dia hanya memberikan harta kepada istrinya tidak lebih dari itu. Bukan perhatian, kasih sayang, quality time. Karena dia gak paham tentang tanggung jawab. Tapi bagi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, mungkin dia awalnya memang prihatin, awalnya serba kekurangan, tapi dia gak akan pernah menyerah dengan tanggung jawab itu. Saya awal menikah itu emang gak mudah, sulit sekali. Sampai saya bilang pernah tinggal di tempat pembuangan sampah di Bandung. Gak mudah pastinya, beberapa tahun itu gak mudah. Tapi alhamdulillah karena dia anugerahi perempuan yang sabar, yang juga tawakal sama Allah, dia percaya dengan perjuangan suaminya. Dia lihat juga suaminya tiap pagi baru pulang malam itu nggak diam aja. Walaupun bisa aja di luar kan mungkin nongkrong di mana gitu kali ya, atau tidur di masjid atau apa. Tapi dia percaya kok bahwa suaminya itu berjuang. Dan nggak mungkin lah Allah membiarkan hambanya berjuang bertahun-tahun dan nggak ada hasilnya. Jadi yang sekarang harus ditanyakan adalah siap nggak untuk berjuang, Kak Mansur? Siap nggak untuk bertanggung jawab, Kak Mansur? Kalau siap, tinggal perempuannya percaya nggak dengan kesiapan itu. Berarti challenge nomor 2-nya adalah bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana meyakinkan, bagaimana menenangkan si perempuan ini untuk percaya bahwa insya Allah mungkin saya sekarang modalnya pas-pasan, tapi saya akan berjuang, saya nggak akan nyerah gitu aja. Perempuan itu kan pengen save kan, bukan matre sebetulnya perempuan itu. Jangan pernah bilang cewek itu matre. Mereka itu kan safety player, dan itu fitrahnya perempuan. Maka berikan safety itu kepada mereka. Jadi kayak gimana cara kita meyakinkan dia, you are safe, kamu tuh aman bersama saya, nggak akan terlantar, nggak akan disia-siakan. Ini kemampuan diplomasi ya, kemampuan melobi, gimana cara meyakinkan itu dan buktikan. Jadi kalau Kak Mansur udah siap dan punya mental tanggung jawab, insya Allah Bismillah. Dan merasa bahwa menikah itu sudah menjadi sesuatu kebutuhan, ya udahlah Bismillah. Insya Allah Allah bukakan jalan. Jadi nggak salah kalau Kak Mansur punya rasa pengen menikah, tapi ada rasa overthinking, gimana kalau nggak bisa. Saya lebih
Saya sebagai ayah nih, karena saya punya anak perempuan, kalau satu saat yang ngelamarnya laki-laki menurut saya dia belum punya kesiapan finansial, saya akan ngelihat mental dia. Dia pejuang bukan? Kalau dia pejuang, saya nggak khawatir tentang anak saya. Saya lebih khawatir kalau dia punya uang tapi dia bukan mental pejuang. Dia gampang nyerah, banyak komplain, nggak bertanggung jawab, nggak ngerti tentang leadership seorang suami kepada istrinya. Saya lebih khawatir itu daripada masalah dia nggak punya uang. Kalau nggak punya uang tapi dia mentalnya fighter, saya aman banget anak saya ada di dia. Insya Allah dia nggak akan sia-siakan. Itu sih mental kita yang paling jadi modal utama. Allahu a'lam.